Hai, aku Alvan. Ayo kita nonton video ini. Adakah di antara kalian pernah merasakan dibully oleh teman-teman sekelilingmu? Atau kalianlah yang suka membuli? Akhir-akhir ini, banyak sekali berita mengenai kejadian bullying yang ada di Indonesia, sehingga menimbulkan masyarakat merasa miris akan fenomena saat ini. Jadi, bullying itu apa sih? Bullying adalah suatu bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara berulang kali dan disengaja untuk menimbulkan perasaan tidak nyaman maupun cedera bagi korban. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat, terdapat 4.124 aduan tentang kasus perlindungan anak sepanjang periode Januari hingga November 2022. Penelitian yang dilakukan oleh Plan Indonesia dan Yayasan Semai Jiwa Amini mencatat kejadian tingkat kekerasan pada sekolah menengah atas di 3 kota besar di Indonesia, yaitu Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Apa saja jenis-jenis bullying? Bullying verbal berupa kalimat kasar atau berupa candaan yang melewati batas. Seringkali bullying verbal dianggap hanya sebagai candaan oleh pelakunya sendiri. Dampaknya menyebabkan korbannya menjadi insecure karena menyebutkan nama yang tidak baik atau mengejek kepada korban. Bullying fisik merupakan tindakan kontak fisik yang dapat dilihat secara kasat mata seperti memukul, menendang, mencubit yang menimbulkan trauma bagi korban. Bullying sosial. Jenis bullying ini tidak mudah untuk dideteksi karena dilakukan dengan cara mengabaikan, mengucilkan, atau menghindari oleh pelaku sehingga menimbulkan korban merasa tidak betah di lingkungannya. Cyberbullying. Tindakan ini paling banyak ditemui di media sosial karena dapat dilakukan dengan cara komentar yang tidak menyenangkan, menyindir, atau mengintimidasi. Bullying seksual merupakan tindakan pelecehan seksual seperti menyentuh bagian-bagian terlarang seseorang, terutama wanita. Bentuk pelecehan seksual yang cukup memprihatinkan yaitu pemerkosaan. Dampak bullying bagi pelaku yaitu bersifat agresif, mudah marah, toleransi yang rendah, hingga pembunuhan. Namun tindakan ini berakibat di penjara. Dampak bullying bagi korban yaitu sering menyendiri, merasa takut dan terisolasi, menjadi depresi, bahkan hingga bunuh diri. Bagaimana cara menangani korban bullying? Yang pertama ada konseling. Merupakan langkah awal yang dilakukan orang tua melakukan konseling dengan psikolog atau psikiater untuk membantu anak terbuka tentang pengalamannya mengenai tindakan bullying yang dialami. Yang kedua ada psikoterapi. Untuk menangani berbagai masalah kejiwaan dan mental, psikoterapi bisa membantu anak lebih mengenal, mengutarakan, serta mengelola perasaan yang dialami. Lalu ada Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Dapat membantu menata masalah dengan mengubah cara berpikir dan perilaku terhadap masalah yang dialami. Terapis akan membantu anak untuk mengidentifikasi masalah, mencoba mencari solusi, dan melatih untuk berpikir positif. Anak pun akan terbiasa memandang masalah tersebut dengan lebih baik. Yang terakhir ada pengobatan. Bila depresi, kecemasan, atau stres pada korban bullying tidak cukup ditangani melalui psikoterapi dan CBT, mungkin akan disarankan untuk menjalani pengobatan oleh dokter atau psikiater. Dokter akan merekomendasikan obat anti kecemasan atau antidepresan. Dalam rencana perawatan, obat-obatan ini dapat membantu anak merasa lebih rileks. Apa sanksi pidana bagi pelaku? Menurut pasal 80 JO pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yaitu mati,
maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Menurut pasal 310 dan 311 KUHP tentang perundungan yang dilakukan di tempat umum dan mempermalukan harkat martabat seseorang. Pasal 310, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Pasal 311. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam dengan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Tindak pidana perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Cegah bullying. Tumbuhkan rasa percaya diri, jangan mudah terpancing, jangan terlihat takut, bertemannya dengan baik. Jangan diam, laporlah jika mengalami bullying kepada orang tua, guru, dan pihak berwajib. Stop bullying untuk hidup lebih tenang dan damai. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.